asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana yafqahu qawlana hamdan jalilan bihaqika ya Aisyah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Asallahu ay yakufa alladhina kafaru wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum mulai ke materi, kita absen terlebih dahulu. Ilhan Latifah Fahira, Eni Mariati, Nurul Agustiana, Alman Koniatur Rodia, Ria Mairani, Trianggreni. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang waris. Jadi ada 3 definisi yang berkaitan dengan waris tersebut yang sudah kita bahas kemarin, yaitu hibah dan juga wasiat. Jadi hari ini kita akan membahas waris. Pengertian waris. Waris itu adalah berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini tuh sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab Al-Fiqhu Al-Madhaji Al-Madhabi Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi waris secara istilah syar'i adalah hak kepemilikan harta untuk kerabat keluarga atau yang semisalnya seperti karena pernikahan, bisa dibilang seperti suami istri setelah meninggalnya si pemilik harta. Jadi pada intinya ketika ada orang yang meninggal dunia, maka secara otomatis harta yang dimiliki almarhum tersebut langsung berpindah kepemilikannya kepada ahli warisnya. Dan juga tidak perlu ada izin atau wasiat dari almarhum sang pemilik harta, sebab yang namanya hukum waris ini berlaku secara otomatis terkait kepemilikan hartanya. Masalah waris ini sudah diatur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk waris, materi waris. Jadi waris itu jika seperti tadi suami istri, ketika suaminya meninggal, maka hak ahli waris itu jika suaminya tidak memberikan wasiat terlebih dahulu sebelum dia meninggal, jadi hak ahli waris itu tidak perlu ada wasiatnya atau hibahnya terlebih dahulu. Jadi untuk waris tersebut dia langsung saja pindah kepemilikan. Jadi kayak jika suami istri berdua, jadi suaminya meninggal, maka waris tersebut jatuh kepada istrinya. Begitu juga selanjutnya jika istrinya pun meninggal, jadi langsung ke anak gitu. Kapan waktu penyerahan hartanya? Jadi waris ini penyerahan hartanya itu dilakukan setelah meninggal dunia, sama seperti wasiat. Hak ahli warisnya itu dilakukan itu setelah si pemilik harta warisan itu meninggal dunia. Siapa penerimanya? Waris penerimanya harus yang ahli waris. Jadi seperti suami istri tadi, mereka kan sudah suami istri, jadi hak ahli warisnya tuh sah gitu. Jadi adapun yang bukan ahli waris
tidak boleh menerima harta warisan. Jadi yang boleh menerima harta warisan itu adalah keluarganya tadi. Berapa jumlahnya waris tersebut, jumlah harta warisannya yang dibagikan harus sesuai dengan ketentuan hukum waris. Hukum waris dalam Islam itu terdapat dalam Al-Quran, yaitu pada surah An-Nisa ayat 4. Bisa dibuka biar ngeliat surahnya. Surah An-Nisa ayat 11. Surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan 76. Udah? Udah. Yang bisa membacakan surahnya? Surah An-Nisa ayat 11. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzal unthayayn. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thuluthu ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu wa li abawayhi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Fa in lam yakul lahu waladu wa warisahu abawahu fali ummihi thuluth. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudusu min ba'di wasiyati yusi biha aw dayn. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah. Innallaha kana aliman hakima. Artinya, Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. jadi terbukanya waris itu setelah yang bersangkutan meninggal dunia dan meninggalkan harta. Yang dimaksud dengan yang bersangkutan itu adalah suami, istri, bujangan, atau bisa disebut juga dengan duda atau janda. Ketika suami meninggal dunia, maka terbukalah waris bagi ahli waris sebagai berikut. Ini ada beberapa hak ahli waris jika seorang suami meninggal. Yang pertama itu ada anak laki-laki dan anak perempuan. Maka anak laki-laki mendapat hak waris 2 kali bagian anak perempuan. Jadi anak laki-laki itu mendapatkan hak ahli waris itu lebih besar daripada anak perempuan. Yang kedua ada anak perempuan saja dan jumlahnya lebih dari 2 orang, maka anak-anak perempuan tersebut mendapatkan 2/3 bagian. Yang ketiga ada anak perempuan tunggal. Yang keempat, ibu mendapatkan 1/6 bagian harta jika almarhum mempunyai anak. Jadi ketika suaminya meninggal, si ibu ini hanya mendapatkan 1/6 bagian harta itu karena dia memiliki anak. Jadi harta warisan itu sepenuhnya
tidak sepenuhnya kembali kepada istri karena dia mempunyai anak tadi, jadi anaknya juga akan mendapatkan hak waris dari sang ayah. Yang kelima yaitu bapak mendapatkan 1/6 bagian harta jika almarhum memiliki anak. Jadi sama seperti ibu tadi, jika salah satu dari mereka suami istri ini meninggal, maka hak ahli waris ini tidak hanya kembali ke mereka, jadi hak ahli warisnya juga jatuh kepada anak mereka. Yang ketujuh yaitu ibu mendapatkan 1/6 bagian harta jika almarhum mempunyai saudara kandung. Yang kedelapan, istri mendapatkan 1/4 bagian harta jika almarhum tidak memiliki anak. Istri mendapatkan 1/8 jika almarhum memiliki anak. Surah An-Nisa ayat 12 itu juga termasuk dari dalil hukum waris. Siapa yang bisa membacakan surahnya? Gantian yang belakang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka aw azwajukum illam yakun lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha aw dayn. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atu walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumus sudus. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi tsulusi min ba'di wasiyatin yusa biha aw daynin ghairu mudar. Wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Yang di sebelahnya tolong membacakan artinya. Dan bagianmu, suami-suami, adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan setelah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar hutangnya, dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikian ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui dan Maha Penyantun. Dalam perhitungan waris Islam itu dikenal dengan beberapa istilah yang harus kita ketahui sebelum melakukan perhitungan waris. Yang pertama itu ada asal masalah. Asal masalah itu yang dimaksud dengan bilangan terkecil yang darinya bisa didapatkan bagian masing-masing ahli waris secara benar tanpa adanya pecahan. Asal masalah itu adalah angka yang ditentukan berdasarkan kelipatan terkecil, harus dapat dibagi dengan penyebut atau istilah matematika ya,
yang sudah ditentukan bagiannya sebagaimana tertulis dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11 dan ayat 12 tadi. Yang kedua itu ada furu'us, adalah bilangan yang dihitung berdasarkan jumlah kepala, karena jumlah bagian tidak disebutkan dengan pasti, dan hal ini yang dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan adalah nilai yang diperoleh dari hasil kali antara asal masalah dengan bagian yang sudah ditentukan dalam Al-Quran. Yang keempat ada majmu' siham, yaitu jumlah keseluruhan siham. Selanjutnya ada hal-hal yang harus ditentukan dalam perhitungan waris. Yang pertama ada menentukan ahli waris, yang kedua menentukan bagiannya berdasarkan bagian yang sudah pasti dan diatur dalam Al-Quran. Yang ketiga ada menentukan asal masalah, yang keempat menentukan siham. Sebagai ilustrasi untuk memahami perhitungan waris, berikut ini tuh disampaikan contoh soal tentang perhitungan waris. Seorang perempuan meninggal dunia dengan ahli waris seorang suami, seorang ibu, dan seorang anak laki-laki. Harta yang ditinggalkan sebesar 120 juta. Maka perhitungan warisnya adalah ahli waris, suami mendapatkan 1/4, ibu mendapatkan 1/6, dan anak laki-laki mendapatkan sisa asabah. Jadi yang kedua itu ada asal masalah. Asal masalah ini adalah 12. Karena habis dibagi penyebut 4 dan penyebut 6, anak laki-laki mendapatkan sisanya. Jadi setelah suami dan istri itu dibagi, jadi anak laki-laki ini tuh mendapatkan sisa dari kedua orang tuanya tadi. Jadi jika dituliskan adalah sebagai berikut. Suami itu mendapatkan 1/4 dikali 12, jadi sama dengan 3 siham. Ibu mendapatkan 1/6 dikali 12, jadi 2 siham. Anak laki-laki mendapatkan sisa dari kedua orang tuanya tadi 12, atau bisa disebut dengan 12 tadi asal masalah dikurang 3 siham si ibu, si bapak, dan dikurang 2 siham si ibu, jadi si anak laki-laki tersebut mendapatkan 7 siham atau 7 waris. Kemudian harta tersebut yang sebesar 120 juta tadi, atau bisa disebut dengan 12 majmu siham, jadi menjadi 10 juta. Sehingga hasil perhitungan warisnya adalah suami mendapatkan 3 siham dikali 10 juta menjadi 30 juta. Ibu mendapatkan 2 siham dikali 10 juta menjadi 20 juta. Dan anak laki-laki tadi mendapatkan 7 siham dikali 10 juta. Jadi anak tersebut mendapatkan 70 juta. Dengan demikian harta warisan sebesar 120 juta tersebut habis terbagi kepada ahli waris. Jadi waris tersebut itu dibagi dengan rata dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada Al-Quran. Untuk hukum waris tersebut di dalam Islam itu terbukanya waris setelah bersangkutan meninggal dunia dan meninggalkan harta. Yang dimaksud dengan yang bersangkutan adalah suami atau istri tersebut. Jadi untuk materi kita pada hari ini kita sudahi dulu, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, berdoa terlebih dahulu ya. Satu orang memimpin doa. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.